Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bini'amatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, Al-Kisah Ali bin Abi Thalib pernah kehilangan baju besinya. Ternyata setelah beberapa hari diketahui baju itu berada di tangan seorang Yahudi. Ketika Ali meminta baju besi itu, si Yahudi mempertahankan baju tersebut. Singkat cerita, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengadukan perkara itu ke depan seorang hakim Syurai. Di depan hakim, Ali menceritakan bahwa baju besinya yang di tangan orang Yahudi itu adalah baju besi milik dia yang jatuh ketika perang Jamal. Tetapi si Yahudi bertahan bahwa itu adalah baju besi miliknya. Ali menghadirkan mantan pembantunya dan sekaligus anaknya Hasan untuk menjadi saksi atas kepemilikan baju itu. Hanya saja ketika di muka pengadilan, hakim memutuskan bahwasanya saksi dari mantan pembantu atau budak dari Ali itu diterima, sedangkan saksi dari Hasan putranya Ali itu ditolak. Dan hakim memutuskan bahwa baju besi itu adalah menjadi hak dari sang Yahudi itu. Pemirsa yang budiman, pertanyaan kita adalah, adakah prosesi pengadilan yang seperti ini sekarang ini? Adakah keadilan ada di masa sekarang ini? Perlu diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu adalah seorang khalifah yang wilayahnya seluruh Jazirah Arab ditambah sebagian Afrika, yang ditambah Syam dan ditambah sebagian negara Persia pada waktu itu. Wilayah yang sangat luas. Sangat mudah bagi Ali bin Abi Thalib sebetulnya untuk merampas kembali baju itu dari sang Yahudi. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia justru mengajukannya di depan pengadilan. Dan kemudian ternyata dia juga kalah ketika di medan pengadilan. Penguasa bisa kalah dengan rakyat jelata. Dan juga yang hebat adalah seorang hakim. Meskipun dia mengadili seorang penguasa dengan rakyat, ternyata hakim kekeh memenangkan kasus ini. Yang dimenangkan adalah sang Yahudi yang sebagai rakyat jelata. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi rahasia dari semua itu? Pemirsa yang dibudiman, bahwasanya di balik keberhasilan, di balik puncak kejayaan dari peradaban Islam, sebetulnya itu di masalah peradilan, di masalah hukum. Hukum di dalam peradaban Islam menjadi sesuatu yang sangat menonjol, yang bisa menghadirkan keadilan kepada semua pihak. Pemirsa yang budiman, bahwasanya hukum yang dipakai di dalam peradaban Islam itulah adalah hukum Allah, hukum Sang Maha Adil yang tidak punya kepentingan apapun, tidak memihak yang melakukan
atau tidak memihak yang menjadi korban. Justru sebaliknya, hukumnya itu memihak kepada kedua-duanya. Hukum Islam itu bisa memberikan keadilan. Artinya bahwasanya keadilan itu melekat di dalam Islam. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka pilih? Syekh Wahbah Zuhaili ketika beliau menafsirkan di tafsir Munir menyatakan bahwasanya apakah ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah? Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Karena itu, ketika kita menjadikan Islam itu sebagai hukum terhadap persoalan yang kita hadapi, maka ada jaminan keadilan bagi semua, baik pelaku maupun korbannya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa melaksanakan hukum Islam itu adalah buah dari keimanan yang kita miliki kepada Islam, buah dari syahadat kita kepada Islam, sehingga ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Islam itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.